Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Naila Zaya Nafisa Abida dengan NIM 21105111045, Saripah dengan NIM 21105111060, kemudian ada Irma Yasal Sabila dengan NIM 21105111060, dan terakhir ada Nicholas Raiden dengan NIM 211051149. Di sini kami akan memaparkan hasil dari dokumentasi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang kami buat, yaitu Sistem Informasi Kopi Janji Manis atau disingkat Kojaman. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Irmaya Salsabila. Silakan pada Irmaya. Baik, berikut ini adalah outline yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada deskripsi keseluruhan, yang kedua kebutuhan antarmuka eksternal, yang ketiga kebutuhan fungsional, dan yang terakhir ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama kita akan masuk ke deskripsi keseluruhan. Sistem informasi Kojaman ini merupakan perangkat lunak yang menyediakan informasi menu dan harga yang memudahkan konsumen untuk memesan produk, dan ini menerapkan self-service. Jadi, di saat yang bersamaan, setelah konsumen memesan produk, maka data transaksi akan langsung masuk ke database secara otomatis. Sehingga kasir hanya perlu mengecek data transaksi dan melayani pembayaran secara tunai. Selanjutnya ini ada fungsi dari sistem informasi Kojaman, yaitu konsumen bisa melihat menu dan harga, memesan produk, dan dapat memilih pembayaran secara tunai ataupun non-tunai. Kemudian kasir dapat mengecek dan mengelola data transaksi konsumen, serta memanipulasi data transaksi jika terjadi kesalahan. Dan yang terakhir, pemilik toko dapat melihat dan mengawasi data transaksi. Berikutnya ada penggolongan karakteristik. Yang pertama itu ada kasir, tugasnya itu memanipulasi data jika ada kesalahan. Kasir ini memiliki hak akses ke aplikasi untuk mengecek dan mengelola data transaksi serta memanipulasi data transaksi. Kemudian yang kedua ada pemilik toko. Pemilik toko ini tugasnya untuk mengawasi, jadi dia itu melihat dan mengawasi data transaksi. Dan yang terakhir ada konsumen. Konsumen ini menginput pesanan. Jadi konsumen dapat melihat informasi menu, memesan produk, dan memilih cara pembayaran. Selanjutnya ada lingkungan operasi dari sistem informasi Kojaman ini. Yang pertama, hardware dengan spesifikasi minimal prosesor Intel i3. Kemudian ada monitor touchscreen 24 inci untuk konsumen untuk memesan menunya. Monitor touchscreen 15 inci untuk kasir, dan power supply. Kemudian perangkat lunak minimal yang dibutuhkan oleh server adalah sistem operasi Microsoft Windows Vista atau 7. Kemudian web servernya menggunakan DreamHost Web Hosting, localhostnya XAMPP, dan DBMS-nya MySQL. Kemudian batasan desain dan implementasinya itu Kojaman digunakan oleh kasir, konsumen, dan pemilik toko. Kojaman hanya memuat produk yang dijual oleh toko. Kojaman menerapkan metode web hosting, di mana dapat diakses oleh satu PC atau perangkat keras yang akan digunakan untuk menjalankan sistem informasi ini. Kemudian Kojaman merupakan sistem informasi yang berbasis desktop. Yang terakhir, Kojaman ini merekam data transaksi dan pembayaran ke dalam database. Selanjutnya ini ada dokumentasi pengguna. Itu terbagi menjadi dua, ada user manual dan help. Jadi user manual ini seperti tutorial cara memesan untuk konsumen ataupun dari kasir. Awalnya tuh kasir atau pemilik toko harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian sistem akan mengarahkan kasir atau pemilik toko untuk ke menu khusus kasir dan pemilik toko. Kemudian untuk konsumen tidak perlu login, jadi langsung pilih menu aja. Jadi saat sentuh layar maka akan ada pilihan untuk melihat bantuan cara memesan atau tidak. Jika langsung memilih menu memesan, akan disajikan menu-menu pilihan ya produk yang akan dibeli konsumen. Kemudian jika konsumen sudah memilih produk yang akan dibeli, sistem akan mengarahkan ke metode pembayaran.
Apabila konsumen memilih pembayaran secara non-tunai dengan tanpa kartu, maka konsumen dapat langsung membayar di desktop tersebut. Tetapi jika konsumen memilih pembayaran non-tunai, maka konsumen akan diarahkan untuk ke kasir dan melakukan pembayaran di sana. Lalu ada kasir akan mengecek setiap data transaksi yang masuk ke dalam sistem Kojaman. Setelah konsumen melakukan pembayaran, maka kasir akan memberikan detail pesanan ke dapur. Kemudian setelah pesanannya selesai dibuat, akan diberikan ke konsumen. Pemilik toko juga dapat melihat, mengawasi, mengecek, dan mengelola data transaksi yang masuk ke dalam Kojaman. Kemudian fitur Help ini berfungsi untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi saat menggunakan perangkat lunak Kojaman, seperti mendapatkan informasi tentang cara penggunaan atau pengoperasian perangkat lunak Kojaman apabila belum paham cara penggunaannya, serta terdapat form pengaduan jika ada kesalahan pada perangkat lunak ataupun kritik dan saran terhadap perangkat lunak Kojaman ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Baik, terima kasih. Bisa di next. Jadi yang pertama, untuk kebutuhan antarmuka eksternal itu untuk user interface untuk konsumen. Yang pertama ini ada UI untuk tampilan awal yang menyajikan tombol lihat tutorial dan tombol enggak dulu deh. Tombol lihat tutorial ini apabila dipilih maka akan dialihkan untuk menampilkan tutorial. Sedangkan bila memilih tombol tidak dulu deh, akan langsung dialihkan ke tampilan menu utama. Lalu selanjutnya ada tampilan tutorial. Maaf. Ya, ini tampilan tutorial yang akan ditampilkan bila sebelumnya memilih tombol lihat tutorial. Ya, bisa di next. Lalu selanjutnya ada tampilan untuk menu item yang merupakan di sini contohnya ada menu dari kopi janji manis. Pada Kojaman ini kami memiliki dua menu yaitu kopi janji manis dan menu bukan kopi janji manis. Apabila item menu diklik, maka akan muncul detail item menu seperti yang di sebelahnya, yaitu yang menyajikan foto produk secara lebih jelas, nama produk, deskripsi singkat produk, harga produk, lalu ada tombol untuk kuantitas yang bisa dikurangi dan ditambahkan, lalu tombol tambahkan ke keranjang dan tombol kembali. Apabila tombol tambahkan ke keranjang dipilih, maka nanti item menu ini akan masuk ke keranjang pesanan. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada tampilan keranjang pesanan yang seperti sebelumnya. Contohnya ada ini coklatate yang sebelumnya akan ditampilkan nomor, nama produk, kuantitas produk, harga per kuantitas, lalu ada total harga yang disajikan. Apabila pengguna memilih lanjut bayar, maka akan ditampilkan tampilan pembayaran seperti di sebelahnya yang akan diberikan pilihan metode pembayaran, yaitu ada tunai atau non-tunai menggunakan e-wallet dan ada kartu bank. Apabila pengguna memilih tombol batal, maka pengguna akan dialihkan ke menu sebelumnya, yaitu menu kopi janji manis. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada tampilan help. Fitur help ini memiliki tombol lihat tutorial, tombol laporkan masalah, dan tombol kritik dan saran. Fitur lihat tutorial ini menampilkan tutorial yang seperti di awal sebelumnya. Lalu laporkan masalah ini nanti pengguna akan diberikan form untuk melaporkan masalah yang terjadi pada perangkat lunak Kojaman. Lalu kritik dan saran juga pengguna akan diberikan form untuk memberikan kritik dan saran untuk perangkat lunak Kojaman. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada user interface untuk kasir. User interface untuk kasir ini berisikan informasi kasir dan data transaksi yang masuk. Ketika ada data transaksi yang masuk, kasir bisa mengecek dan nanti mengkonfirmasi pesanan. Lalu kasir akan memberikan informasinya ke dapur.
Bisa di next. Lalu selanjutnya ada hardware interface. Yang pertama ada klien, memiliki prosesor Intel i3, lalu RAM 16 GB, dan hard disk space-nya sebesar 1 TB. Lalu yang kedua ada server. Yang pertama, prosesornya Intel i5, lalu layarnya memiliki resolusi 4K, dan RAM-nya memiliki 8 GB. Lalu yang kedua ada software interface. Yang pertama software interface untuk klien. Web browsernya merupakan Google Chrome dan Mozilla Firefox. Lalu sistem operasinya menggunakan Windows 7 dan bahasa pemrogramannya Python. Lalu yang kedua ada software interface server. Yang pertama DBMS yang menggunakan MySQL, lalu localhost-nya menggunakan XAMPP, lalu web browsernya menggunakan Google Chrome dan Mozilla Firefox, dan sistem operasinya menggunakan Windows 7, serta bahasa pemrogramannya menggunakan HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Lalu yang terakhir ada communication interface. Yang dibutuhkan yaitu TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, digunakan sebagai standar komunikasi data yang dipakai oleh komunikasi internet dalam proses tukar-menukar data dari satu mobile ke mobile lain di dalam jaringan internet. Lalu selanjutnya bisa dialihkan ke Saripah. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional. Nah, di sini ada apa aja sih? Nah, di sini di dalam kebutuhan fungsional, yang pertama yaitu dengan ID KF01 ada kebutuhan memesan, yaitu pengguna dapat memesan minuman. Yang kedua dengan ID KF02 yaitu melihat tutorial, pengguna dapat melihat tutorial untuk menggunakan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga ada KF03 melaporkan masalah. Di sini pengguna dapat melaporkan masalah jika ada error pada perangkat lunak. Kemudian yang keempat ada dengan ID KF04 memberikan kritik dan saran. Pengguna dapat memberikan kritik atau saran pada pengembang perangkat lunak. Kemudian yang kelima dengan ID KF05 itu memilih metode pembayaran. Pengguna dapat memilih metode pembayaran pada saat transaksi berlangsung. Yang keenam ada dengan ID KF06 yaitu melihat data transaksi. Di sini kasir dan pemilik toko dapat melihat data transaksi yang masuk. Kemudian yang terakhir ada ID KF07 yaitu memanipulasi dan mengelola data transaksi. Kasir dapat memanipulasi dan mengelola data transaksi yang masuk apabila diperlukan. Oke, next slide. Nah, di sini ada use case. Ini use case-nya ada 3 subjek dan juga ada 5 proses. Yang pertama itu konsumen memesan. Kemudian setelah itu konsumen mengkonfirmasi pesanan dan juga melakukan pembayaran. Kemudian kasir juga mengkonfirmasi pesanan jika pesanan sudah selesai. Kemudian jika pesanan sudah selesai, kasir membuat laporan yang kemudian akan dicek oleh pemilik kafe. Oke, next slide. Di sini ada stimulus dan respon, yaitu action dari user melakukan pemesanan, responnya sistem akan memberikan user pilihan untuk memilih metode pembayaran. Kemudian yang kedua, action dari user melakukan pembayaran. Sistem akan menyalin daftar pesanan yang telah dilakukan konsumen dengan perangkat lunak ke perangkat lunak yang ada di kasir, sehingga kasir dapat mengetahui pesanan konsumen. Ini yang ketiga, kasir mengkonfirmasi pesanan. Responnya yaitu sistem akan membaca bahwa pesanan telah selesai. Next slide. Ini ada activity diagram. Activity diagram dimulai dari konsumen yang memilih menu gak dulu deh, kemudian menampilkan pilihan untuk memesan minuman, keranjang, dan bantuan. Kemudian di sini konsumen akan memilih memesan minuman. Kemudian sistem akan menampilkan pilihan minuman dan balik lagi ke konsumen yaitu memilih minuman. Balik lagi ke sistem sistem akan menampilkan deskripsi minuman dan harga. Kemudian konsumen akan masukkan ke keranjang, pilihan minuman yang ingin dia beli. Kemudian sistem akan menampilkan daftar pesanan. Konsumen memilih lanjut bayar. Kemudian sistem akan menampilkan pilihan metode pembayaran. Konsumen memilih metode pembayaran. Kemudian dari sistem pesanan sampai ke kasir. Kemudian sistem akan menampilkan daftar pesanan konsumen kepada user, dalam hal ini itu kasir.
Kemudian kasir mengkonfirmasi pesanan dan pesanan selesai. Dan kemudian proses sistem pemesanan selesai. Next slide. Oke, mungkin untuk kelas diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicholas Regen. Silakan Nicholas. Oke, untuk kelas diagram kita ada konsumen, pemesanan, pembayaran, kasir, pembuatan laporan, pengecekan laporan, dan pemilik kafe. Komponen dari konsumen adalah ID konsumen, nama, kemudian ada fitur insert data dan update data. Untuk pemesanan, ada nomor pesanan, tanggal pesanan, nama pesanan, jumlah pesanan, beserta dan fitur insert data dan update. Kemudian ada pembayaran. Untuk pembayaran, komponennya adalah ID konsumen, ID kasir, nomor pesanan, tanggal pembayaran, harga pesanan, dan kemudian ada fitur insert data dan update data. Ada pada komponen kasir, ID kasir, nama, beserta dengan fitur insert data dan update data. Kemudian ada pembuatan laporan yang disertakan dengan ID kasir, tanggal pembuatan, dan total pendapatan, beserta dengan insert data dan update datanya. Kemudian ada pengecekan laporan yang disertakan dengan ID owner, ID kasir, tanggal pembuatan, dan total pendapatan, beserta dengan fitur insert data dan update data. Kemudian ada pemilik kafe dengan ID owner, nama, beserta dan insert data dan update data. Lanjut. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini dibagi menjadi ID, parameter, dan kebutuhan. Untuk ID KNF01, available, sistem dapat beroperasi ketika dibutuhkan. Kemudian ada KNF02, reliability, sistem memiliki persentase kegagalan yang rendah selama penggunaannya. Untuk KNF03, ergonomi, penggunaan nyaman dengan fitur-fitur yang tersedia dan dibutuhkan oleh pengguna karena terlihat simpel. Kemudian KNF04, portability, mudah digunakan dalam pemrosesannya, tetapi tidak dapat dibawa kemanapun. Kemudian ada KNF05, memori. Ada KNF06, response time. Sistem kejaman harus menyelesaikan proses dan memberikan respon kepada pengguna dalam waktu yang cepat. Lanjut. Kemudian ada KNF07, safety. Sistem tidak pernah meminta data pribadi pada pengguna. Kemudian ada KNF08, security. Data hanya dapat diubah oleh administrator sistem. Sistem dapat menjamin keamanan data pengguna. Kemudian KNF09, bahasa komunikasi, hanya menggunakan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ya ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Kelompok ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.